الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqh al-Haid wan Nifas wa Dima' at-Tabi'iyyah lin-Nisa. Pembahasan seputar haid dan nifas dan darah-darah kebiasaan wanita. Dan tentunya kita sama mengetahui kita akan memasuki pada hari ini pasal yang kedua dari keseluruhan 7 pasal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya yang masyhur ini, di mana kita telah menyelesaikan pasal yang pertama seputar masalah pengertian haid dan hikmah adanya haid. Pada pasal yang kedua ini Syekh akan menguraikan tentang seputar batas usia wanita mengalami haid serta temponya atau lamanya waktu haid, lama waktu haid. Al-fasl tsani fi zaman al-haid wa muddatihi. Pasal yang kedua kata Syekh adalah tentang zaman al-haid, waktu haid, artinya usia di mana wanita mengalami haid. Tentunya ada 2 batas, yaitu batas usia termuda wanita mengalami haid, usia berapa tahun, dan batas usia maksimal wanita mengalami haid. Ya, itu maksudnya dengan zaman al-haid. Adapun muddatul haid maksudnya adalah tempo atau kadar waktu haid itu. Apakah 7 hari atau 10 hari wanita itu biasanya mengalami haid, ya. Jadi ini akan kita bahas. Kata Syekh, al-kalamu fi hadzal fasli fi maqamain. Al-maqam al-awwal atau al-maqam al-awwal في السن الذي يأتي فيه الحيض. المقام الثاني في مدة الحيض. Pembahasan dalam pasal ini ada pada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tentang usia yang biasanya haid itu datang. Biasanya haid itu datang, artinya biasanya haid itu dialami oleh wanita dalam usia tersebut, ya. Dan yang kedua adalah tentang kadar lamanya waktu haid. Nah, tentang al-maqamul awwal kata Syekh, hasinul ladzi yaglibu fihi al-haid wa ma baina 12 sanatan ila 50 sanah wa rubbama hadat al-untha qabla dhalika aw ba'dahu bihasabi haliha wa bi'atiha wajawwiha. Makam yang pertama tentang usia yang biasanya dominan wanita mengalami haid pada usia tersebut, yang dia adalah di antara 12 tahun hingga 50 tahun. 12 tahun hingga 50 tahun. Dan mungkin atau terkadang wanita mengalami haid sebelum
usia tersebut atau masih mengalami haid sesudah usia tersebut tergantung kepada keadaan sang wanita, lingkungan, wajawiha, serta jawi artinya apa namanya, lingkungannya, ya, artinya suasana yang melingkupi sang wanita tersebut, mulabasat, ya. Jadi intinya bahwa Syekh mengatakan waktu yang dominan wanita mengalami haid yang umum, secara umum adalah 12 sampai 50 tahun. Tetapi beliau mengingatkan bahwa itu mungkin terjadi sebelum usia tersebut wanita mengalami haid atau sesudah usia tersebut wanita masih mengalami haid, ya. Maka sesungguhnya perlu diingatkan di sini bahwa masalah batas usia terendah wanita mengalami haid serta batas usia tertinggi atau maksimal ini merupakan perkara yang cukup banyak dibicarakan oleh para ulama. Kenapa? Karena mereka menjadikan batas usia ini sebagai penentu, sebagai kadar patokan. Maksudnya, jika mereka telah menetapkan batas usia tertentu, apa yang kurang dari batas usia atau melebihinya, maka mereka menganggapnya sebagai darah rusak, damul al-fasid atau al-fasad. Darah rusak tidak dianggap sebagai darah haid meskipun sifat dan kebiasaannya masih darah haid. Sifat artinya bahwa ciri fisiknya dari bau, ya, kemudian juga warna ataupun khafif, kekentalan, ataupun khusunah artinya panasnya, ya. Sifat spesifik seperti ini, sifat fisiknya seperti darah haid, tetapi kalau dia di bawah batas minimal atau melebihi batas usia maksimal, maka para ulama mengatakan dia bukan haid, ya. Oleh karena itu akhirnya mereka berselisih seputar berapa batas maksimal dan batas minimal, dan masing-masing menetapkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam kehidupan nyata, ya, pada zaman mereka itu, ya. Kita dapatkan riwayat misalnya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dia mengatakan bahwa waktu jaddatan, aku mendapatkan seorang nenek yang dia berusia 21 tahun. 21 tahun. Jadi nenek usia 21 tahun itu, ya. Maka kira-kira berapa usia pertama sang nenek tadi mengalami haid? Usia berapa? Ya, 9 tahun, ya. Bahwa 9 tahun dia mengalami haid, ya. Setelah itu tahun ke-10 dia hamil dan melahirkan. Tentunya gitu kan? Ya. Nah, anak tadi ini lahir tahun ke-10 dari sang ibu. Kemudian anaknya tadi ini pun berkembang. Maka pada usia 9 tahun sang anak tadi dia pun mengalami haid tentu saja, dan dinikahkan. Pada tahun ke-10 sang anak tadi pun sudah melahirkan. Tahun 10 bagi sang anak, maka ibunya berarti tahun berapa? 20 kan? 20. Dan ketika pas sang anaknya tadi melahirkan, ya, maka berarti sang ibu berusia 21 tahun. Yang dengan itu dia telah menjadi nenek ketika anaknya melahirkan bayi. Maka umur 21 tahun, kata Imam Syafi'i, aku menemukan seorang nenek dalam usia 21 tahun. Dengan itu belum istinbat. Kalau begitu, batas usia minimal seorang wanita mengalami haid adalah apa? 9 tahun. Sebagian mengatakan tidak, 10 tahun, dan mengatakan 12 tahun seperti di sini, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa mereka menjadikan batasan itu sebagai patokan dan dasar. Apa yang di luar dari patokan mereka tetapkan bukan darah haid, meskipun sifatnya adalah sifat darah haid, demikian pula kebiasaannya, pengulangan siklusnya. Jelas ini? Ya.
Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah hal lis-sinn alladhi ya'ti fihi al-hayd hadd mu'ayyan bihaythu la tahid al-untha qablahu wa la ba'dahu wa innama ya'tiha qablahu aw ba'dahu fahuwa damu fasadin la haidin. Telah berselisih para ulama, semoga Allah merahmati mereka, apakah usia yang wanita mengalami haid itu ada batasan tertentu, haddun muayyan, ada batasan tertentu di mana wanita tidaklah mengalami haid sebelumnya ataupun sesudah usia tersebut, ya. Dan bahwa apa yang datang sebelum atau sesudah batas yang ditentukan tadi, maka hukumnya adalah darah rusak, bukan darah haid. Apa maksud darah rusak? Artinya darah yang tidak punya nilai. Wanita jika dikatakan itu adalah darah rusak yang keluar, maka tetap dia wajib sholat dan melaksanakan puasa, ya, dan melaksanakan semua aktivitas seperti wanita yang bersih, disebut dia darah rusak, ya. Nah, apakah ada batas usia tertentu, ya, untuk tidaklah dikatakan haid sebelum batas usia itu dan setelah melewati ambang batas usia tersebut, atau tidak sekali? Kata Syekh, ikhtalafa al-ulama fi dhalik. Qala ad-Darimi ba'da an dzakara al-ikhtilafat, kullu hadha 'indi khata'un li'anna al-marja'a fi jami'i dhalika lil-wujud. Fa ayyu qadarin wujida fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu hayran. Wallahu a'lam. Maka berkata Imam Ad-Darimi setelah menyebutkan semua perselisihan para ulama tersebut, dan ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan setelah menyebutkan pendapat para ulama itu, kata beliau, kullu hadha indi khata'. Semua pendapat tadi semuanya keliru menurut saya. Mengapa? Karena kata beliau, al-marja' fi jami' dzalik, karena acuan marja' tempat kembali, ya, artinya acuan dalam semua perkara dari pendapat-pendapat itu adalah apa? Ilal wujud, dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Artinya masing-masing ulama membatasi batas usia minimal berdasarkan apa yang mereka dapatkan para wanita pada zamannya. Imam Syafi'i misalnya dapatkan nenek usia 21 tahun, dan dia mengalami istinbat, berarti 9 tahun wanita mengalami haid. Kalau ada yang haid pada usia 8 tahun, kata beliau itu bukan haid. Kenapa? Karena dia didapatkan seperti itu, ya. Sedangkan ulama yang lain mendapatkan yang kurang dari itu atau mungkin lebih. Maka kata Syekh bahwa acuannya apa? Acuannya kepada apa yang ada di lapangan, kata orang, ya, kondisi di lapangan, ya. Nah, kalau begitu keadaannya, maka fayu qadrin wujida, berapapun kadar yang ditemukan dalam keadaan bagaimanapun serta usia berapapun, selama dia haid, maka wajib dijadikan dia adalah bentuk haid. Wajib dikatakan dia sebagai haid, dijadikan sebagai hukum haid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan ini adalah, kata Syekh, adalah pendapat yang shawab, pendapat yang benar, ya, yang dia adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga pilihan dari para a'immah yang lainnya seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Al-Albani, dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahmatullah alaihi. Mereka menetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada patokan resmi dan tidak ada batasan tertentu untuk menetapkan batas terendah wanita mengalami haid dan batas maksimal, ya. Bahwa patokannya adalah pada sifat dan keadaan. Oleh karena itu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 222 berfirman, yas'alunaka 'anil haidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahid
mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah wahai Nabi Allah, qul huwa adza, dia adalah adza, artinya najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita pada waktu haid. Mahid di sini bisa dia isim zaman pada waktu haidnya atau isim makan. Artinya jauhilah wanita pada waktu-waktu dia haid, dalam artian jauhi, ya, tidak boleh kemudian mengganggu mereka dalam keadaan mencampuri mereka, ya, atau bahwa menjauhi dalam arti menjauhi tempat keluarnya haid itu, ya. Adapun yang lain dari tubuhnya boleh, ya. Maka jauhilah, kata Allah. Di sini Allah menetapkan, Allah menyebutkan tentang kewajiban menjauhinya, menjauhi tempat haid, dan bahwa haidnya adalah najis. Apakah ditentukan waktu dan usia? Tidak, ya. Dimutlakkan, disebutkan secara umum. Apa itu? Jika mereka haid, maka hukum haidnya, darahnya adalah najis. Baik darah itu keluar sebelum usia 9 tahun ataupun setelah usia 50 tahun, tidak ada perbedaan. Selama dia darah haid, tetap hukumnya najis, ya? Dan tetap dijauhi tempat keluarnya darah tersebut, ya. Dan inilah yang antum dapatkan dalam halaman pertama dari kitab, sebuah kaidah yang kita sebutkan pada halaman pertama dari kitab. Halaman pertama pada sampulnya ada tulisan tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yunazzilu manzilatal umumi fil maqal, ya. Satu kaidah yang banyak digunakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang dia adalah kaidah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa tarkal istifsal, bahwa meninggalkan perincian fi maqamil ihtimal, dalam kedudukan atau keadaan adanya kemungkinan yunazzilu manzilatal umumi fil maqal, atau yunazzalu manzilatal umumi fil maqal, maka menyebabkan ia didudukkan dalam kedudukan umum dalam pembahasan. Artinya apa? Maksudnya ketika disebutkan wanita harus dijauhi dari tempat haidnya, dan bahwa darah haid itu adalah najis, kita tahu bahwa ada kemungkinan ada penentuan usia, ya, ada kemungkinan penentuan, ada kemungkinan tidak ada penentuan. Maka di sini ada ihtimal. Nah sekarang, apakah ayat dalam kitabullah tadi, surah Al-Baqarah 222 tadi, mentafsir, ada istifsal di sana, ada rincian bahwa ini hanya berlaku untuk yang di bawah sekian tahun, atau yang pada usia sekian tahun sampai sekian tahun, yang di bawah tidak boleh, yang atasnya tidak boleh. Adakah rincian seperti itu? Tidak ada. Maka ditinggalkan istifsal. Padahal ada kemungkinan, ihtimal. Maka itu menyebabkan apa yang ada dari nas menjadi nas yang umum. Artinya berlaku selama sifatnya sifat darah haid dengan keadaan haid, maka dia tetaplah darah haid meskipun usia 7 tahun atau sekalipun 5 tahun seorang wanita mengalami hal tersebut, ya. Demikian pula meskipun usianya 52 tahun atau bahkan 70 tahun, seperti yang pernah terjadi pada zaman Imam Asy-Syafi'i. Wanita mengalami haid atau masih mengalami haid pada usia 70 tahun, ya. Maka ini yang kuat dari pendapat para ulama, ya. Karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi, sebagai konsekuensi dari pendapat yang benar dalam masalah ini, itu tidak ada penentuan batas usia. Adapun mengatakan bahwa kebanyakan antara 12 tahun sampai 50, tidak mengapa, kebanyakan kan, artinya yang umum. Tapi jangan berarti kalau mendapatkan kasus seorang wanita pada usia 7 tahun mengalami haid, kita bilang, oh itu bukan haid, karena harus 12 tahun baru dia haid. Enggak, ya. Kenapa? Karena keadaannya adalah tergantung dengan kondisi wanita
tersebut, tentang keadaannya dan sebagainya. Ya. Setelah ini, maka beliau berkata, dan ini beliau atasi, ya. Kata beliau, "Famata ra'atil unsa al-haidha, fahiya haidun, wa in kanat duna 9 sinina atau fawqa 50." Oleh karena itu kata Syekh, maka kapan seorang wanita melihat haid, ingat dengan apa yang punya ini? Dengan sifat-sifatnya, ya, maka dia adalah haid. Maka fahya haidun, berarti wanita itu dalam keadaan haid. Jika dikatakan mereka adalah haid, berarti keadaan dia keadaan wanita yang haid, ya. Meskipun dia di bawah usia 9 tahun atau di atas usia 50 tahun. Mengapa? وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معينا فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك. Kata Syekh, yang demikian itu karena hukum haid, karena hukum haid, ya, artinya hukum seputar masalah haid telah dikaitkan Allah dan Rasulnya, telah dikaitkan Allah dan Rasulnya dengan apa? Ala wujudi, dengan keberadaan darah haid itu. Artinya kapan ada darah haid, maka berlaku hukum haid, ya. Dan Allah serta Rasulnya tidak membatasi dengan usia tertentu. Maka wajib kita kembali kepada apa yang ada yang dikaitkan hukum itu kepadanya atau di atasnya. Dan penetapan dengan usia tertentu membutuhkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan tidak ada keterangannya sama sekali, ya. Nah, tidak dapatkan keterangan dari Ummu Salamah misalnya atau dari Ibnu Abbas bahwa wanita mengalami haid pada usia sekian, ya, pada usia sekian. Tetapi ingat, ini kaitannya bahwa mereka menyebutkan apa yang mereka lihat dan alami ketika itu, ya. Artinya bahwa tidaklah jika misalnya seorang sahabat atau tabi'i mengatakan seorang wanita pada zamannya mengalami haid pada usia 8 tahun, dia bukan berarti menafikan atau menolak alami haid, tapi mereka mentakbirkan atau mengungkapkan apa yang mereka dapatkan pada zaman mereka. Kita tahu misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat meriwayatkan sebuah kejadian, menceritakan sebuah kejadian, maka dia meriwayatkan apa yang dia lihat, ya. Nah, apakah itu berarti bahwa jika ada sahabat lain yang menceritakan dengan kejadian yang lain dianggap bahwa dia berdusta atau salah? Tidak, kan? Contohnya misalnya masalah kasus kencing berdiri, ya, di mana Aisyah berkata, "Man qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad bala qa'ima faqad a'zama al-fariyah." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing berdiri, maka dia telah berbuat kedustaan yang besar. Siapa yang mengatakan ini? Aisyah. Siapa dia? Istri Nabi yang senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingkari kalau ada yang bilang bahwa Nabi pernah kencing berdiri, maka dia telah berdusta. Tapi apa yang terjadi? Dalam Sahih Bukhari dari hadis Hudzaifah, kita dapatkan bahwa Nabi ata ala sabaqati qaumin fabala qa'ima, bahwa Nabi datang ke tempat pembuangan sampah suatu kaum, kemudian dia kencing sambil berdiri. Maka kita mengatakan bahwa Hudzaifah berdusta? Ya mungkin, kan? Kita mengatakan apa? Bahwa masing-masing perawi, masing-masing sahabat menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat tersebut. Keduanya benar menyaksikan apa yang mereka lihat.
Sehingga para ulama menjama'kan dan mengatakan bahwa kalau begitu kencing yang utama adalah dengan duduk. Buktinya Nabi kebanyakan keadaannya seperti itu. Sampai istri yang paling dekat dengan dia, ya, kan biasa. Orang kalau dalam keadaan rumah tangganya biasanya dia lebih terbuka dengan istri dibanding dengan orang luar. Sehingga istri lebih tahu banyak keadaan sang suami daripada orang luar, kan? Ya. Tapi itu pun ternyata Nabi SAW tidak pernah kelihatan oleh Aisyah kencing sambil berdiri. Menunjukkan kebiasaan Nabi yang banyak adalah kencing sambil duduk. Adapun bahwa kemudian dilihat oleh seorang sahabat yang lain, maka tidak ada pertentangan dengan mengatakan bahwa kencing berdiri ini, ya, boleh, jaiz, boleh. Hanya dia mukhalafatul aula, menyelisih yang paling utama. Selesai, ya kan? Kalau kita mau pertentangkan, kita akan ribut, ya. Dan untuk itu para ulama menulis sebuah kitab khusus, Al-Ijabah amma istadaqathu Al-Aisyah ala Sahabah. Ijabah amma istadaqathu Aisyah ala Sahabah. Jadi kumpulan kritikan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha terhadap riwayat-riwayat para sahabat. Di mana Aisyah menolak, tidak benar itu. Masalah misalnya main disiksa karena tangisan keluarga. Seorang jenazah jika dia ditangisi oleh keluarganya, maka sesungguhnya dalam hadis yang sahih disebutkan sang mayit tersebut akan disiksa karena tangisan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dari hadis Ibnu Umar dan Umar bin Khattab sendiri. Maka Aisyah bantah ini, enggak benar, salah dengar Umar bin Khattab. Tapi akhirnya para ulama mendudukkan bahwa ternyata riwayat Umar ini riwayat yang sah. Dijawab, didudukkan permasalahannya dengan benar, ya. Maka menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah jika itu terjadi di antara para sahabat, mereka menyampaikan apa yang mereka alami, maka lebih mungkin terjadi pula untuk orang sesudah mereka. Karena itu ketika para ulama menyebutkan batas usia minimal wanita mengalami haid 7 tahun, yang lain bilang 8 tahun, yang lain bilang 9 tahun, yang lain bilang 10 tahun atau 12 tahun, itu bukanlah pembatasan. Mereka hanya mengungkapkan dan menggambarkan apa yang mereka dapatkan dari kasus usia termuda wanita mengalami haid. Jelas, ya? Adapun bahwa apakah dihukumi haid atau tidak tergantung kepada sifat darah tersebut. Dan selama ada hukumnya, wujudnya darah haidnya, maka berlaku hukum wanita haid. Ya? Jelas ini saya kira? Ya. Baik, jadi kalau begitu jelas permasalahan yang pertama, yaitu tidak ada batas minimal dan batas maksimal. Yang ada adalah bahwa usia dominan wanita mengalami haid itu antara 12 tahun sampai 50 tahun. 12 tahun biasanya wanita mengalami haid. Begitu dia telah menjadi dewasa. Dan pada usia 50 tahun kebanyakan wanita mengalami fase yang disebut menopause, yaitu berhentinya darah haid. Mungkin terjadi pengurangan ataupun lebih cepat terjadinya haid, tergantung dari keadaan wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu yang penting dalam hal ini adalah pengetahuan wanita akan sifat darah haid itu. Pengetahuan dia akan sifat darah haid. Dan pada pembahasan yang lalu telah kita sebutkan adanya 4 sifat darah haid. Dan untuk wanita yang disebut dia mubtada'ah, wanita yang baru pertama kali mengalami haid, maka dia mungkin mendiskusikan keadaan yang dialami itu kepada ibunya atau wanita yang dekat dengan dirinya, ya, dari saudara perempuannya ataupun sepupunya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Maqam yang kedua, al-maqam tsani huwa muddatul haid ay miqdaru zamani. Ya, wa muddatul haid ay miqdaru zamani. Masalah yang kedua adalah tentang tempo haid atau waktu atau lamanya waktu haid. Ay miqdaru zamani, yaitu ukuran waktu haid itu. Sama halnya dengan yang pertama, dalam masalah ini pun ada perselisihan yang panjang di antara para ulama, ya. Faqad ikhtalafa fihi ulama ikhtilafan katsira ala nahwi 6 aqwalin atau 7. Telah berselisih para ulama dengan perselisihan yang banyak sampai 6 pendapat atau 7 pendapat.
ya, tentang lamanya haid, batas usia lama yang dia mungkin dikatakan haid. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang paling minimal wanita dikatakan itu haid jika mengeluarkan darah selama sehari semalam. Kalau ada wanita yang kurang dari sehari semalam, maka dia itu tidak dihukumi haid katanya. Misalnya pagi ini keluar darah, ya, kemudian begitu asar berhenti darah itu, terus sampai beberapa hari berikutnya. Menurut pendapat yang mengatakan batas atau tempo terendah dari haid adalah sehari semalam, itu bukan haid. Ya, demikian pula ada yang tidak, dia 2 hari 2 malam, itulah waktu terendahnya. Kalau kurang dari itu bukan haid. Kalau 2 hari 2 malam ke atas, itu sah disebut haid. Itu batas minimal. Ada pula yang menetapkan batas maksimal. Itu apa? Kata mereka, misalnya jika 15 hari berturut-turut darah keluar, maka itu masih mungkin disebut darah haid. Kalau lebih seperti 20 hari atau bahkan sudah sampai lebih dari itu, kata mereka bukan darah haid lagi. Jadi mereka mengukur dengan batas maksimal atau batas minimal. Muddah, miqdar ukuran lamanya, temponya haid. Jelas ya? Baik, ada 6 atau 7 pendapat. Qala Ibn al-Munzir, berkata Imam Ibn al-Munzir, wa qala ta'ifah, dan berpendapat sebagian kelompok di antara para ulama, laisa li aqallil haid wala li aktsarihi haddun bil ayyam. Berkata Imam Ibn al-Munzir, berkata segolongan para ulama, bahwa tidak ada untuk ukuran minimal lamanya haid serta ukuran maksimal lamanya haid batasan dengan hari. Artinya sama dengan yang di atas tadi, bahwa tidak ada batasan tentang waktu maksimal dan minimal yang disebut dia sebagai haid. Tidak ada. Ya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadzal qaul ka qaul al-Darimi as-sabiq wa huwa ikhtiyar Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa huwa as-shawab li'annahu yadullu 'alaihi al-kitab was sunnah wal i'tibar. Dan ini seperti pendapat Imam Darimi yang sebelumnya, dan dia adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan guru beliau As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang dia adalah pendapat yang benar. Mengapa? Karena tidak ada dalil akan pembatasan tersebut dari Al-Quran dan Sunnah serta i'tibar, dan bahwa menguatkan pendapat tidak ada batasan ini Al-Quran, Sunnah dan i'tibar. Kemudian beliau membahas masing-masing dari ketiga dalil tersebut. Ya. Adapun dalil yang pertama, yaitu dari Al-Quran. Kata beliau dalam surah Al-Baqarah 22, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Di sana ada hukum-hukum. Allah menyampaikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Dan ini pertanyaan, ya. Artinya bahwa ayat ini turun karena adanya pertanyaan, dan ini perkara penting karena sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan. Mereka ingat peringatan Allah, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian bertanya sesuatu perkara in tubda lakum, jangan sampai ditampakkan hukumnya kepada kalian, tasukum, akhirnya memberikan kepayahan kepada kalian. Apa hukumnya ini? Apa hukumnya ini? Ya, maka Allah memperingatkan para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Ya, kenapa? Bahwa apa yang datang keterangan hukumnya diambil, apa yang didiamkan maka itu berarti pemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan saja, boleh, itu berarti apa yang didiamkan, ya kan? Nah, maka karena itu para sahabat tidak banyak bertanya, mereka tidak banyak bertanya. Yang banyak bertanya adalah orang-orang Badui yang datang kepada Nabi dan ingin mempelajari Islam. Sehingga adalah para sahabat, jika ada orang Badui datang, orang baru datang, mereka sangat senang sekali, apalagi jika orang Badui tadi
bertanya dan pertanyaan yang baik sekali, yang manfaatnya umum, ya kan? Nah, oleh karena itu tidak banyak kemudian keterangan dalam Al-Quran yang datang sebagai jawaban atas pertanyaan. Dan di antara perkara yang datang itu adalah masalah haid. Ya, ada 7 permasalahan yang ditanyakan dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka. Ya, dan di antara perkara tersebut ada perkara apa? Perkara haid. Menunjukkan perkara haid ini perkara apa? Penting atau tidak penting? Penting. Sampai ada pertanyaan. Ya, di tengah sedikitnya pertanyaan. Subhanallah, ya kan? Oleh karena itu adalah perkara yang batil, apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian orang untuk meremehkan atau merendahkan nilai ilmu tentang masalah haid dan nifas. Firman bahwa ulama ahlu sunnah adalah ulama haid dan nifas saja, bahwa ilmu mereka tidak keluar dari celana perempuan. Ya, ini batil. Kenapa? Karena sesungguhnya tidaklah diterima sholat seorang wanita tanpa atau dalam keadaan dia haid tapi melaksanakan sholat. Bahkan sekalipun dia tidak haid, tetapi dia belum mandi besar, belum mandi bersih dari haid. Kenapa? Karena dia belumlah bersih. Ya, kalau itu perkara penting kalau begitu. Ya, tidak mungkin ibadah yang paling utama adalah sholat. Dan kuncinya sholat adalah apa? Taharah. Miftahu at-tahur. Ya, kuncinya adalah bersih, dan taharah tidak akan mungkin tanpa adanya pengetahuan akan haid dan nifas. Ya, maka kita lanjutkan, menunjukkan pentingnya ayat ini, menunjukkan pentingnya masalah haid. Ya, maka kita perhatikan, kita simak ayatnya. Mereka bertanya kepada tentang masalah haid. Qul, maka hukum pertama dalam masalah haid sesuai dengan kitabullah. Qul huwa adha. Hukum pertama adalah apa? Najisnya darah haid. Yang dituliskan, diingat ya. Itu hukum pertama. Qul huwa adha. Maka Allah menurunkan hukum bahwa dia adalah adha. Adha ma yu'li, apa yang mengganggu dan menyakiti. Apa yang mengganggu dan menyakiti. Dan itu tampak ya, secara syar'i maupun secara kauni. Dan kita pernah sebutkan dahulu bahwa wanita jika mengalami haid, maka terjadi goncangan pada tubuhnya. Ada keseimbangan hormonal yang terganggu, ya kan? Sehingga menyebabkan terkadang wanita mudah marah ketika dia dalam keadaan haid, gampang tersinggung, mudah cemburu, ya. Kadang emosionalnya labil. Kenapa? Karena ada gangguan. Ada secara kauni. Secara syar'i terganggu, kenapa? Karena dia pun terhalang dari ibadah. Sehingga Nabi mengatakan bahwa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, ya, bahwa wanita itu memiliki kekurangan akal dan agama. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu kekurangan agama dan kekurangan akal? Maka kata Nabi, adapun kekurangan akal, maka Nabi sebutkan apa yang ada pada sifat wanita, ya. Adapun kekurangan din, kata Nabi, bukankah jika dia haid maka dia tidak sholat, tidak pula berpuasa? Kata para wanita, ya, itu betul wahai Nabi. Kata Nabi, fadzalika min nuqsani diniha. Maka itu adalah bentuk dari kurangnya agama mereka. Jadi kalau begitu, haid perkara alamiah, tabi'iyah bagi wanita kan? Iya, telah kita bahas kemarin atau 2 pekan yang lalu, bahwa haid adalah perkara alamiah, tabi'iyah. Jelas ini? Ternyata perkara yang sifatnya alamiah, tabi'iyah ini pun punya dampak terhadap ibadah mereka. Tentu saja mereka tidak berdosa, ya, karena terhalang dari ibadah. Tetapi bagaimanapun itu mengurangi nilai kesempatan untuk meraih pahala. Karena itu berarti mereka agamanya disebutkan kurang. Wa dzalika min nuqsani diniha. Jelas nih. Maka perkara yang sifatnya udzur secara syar'i pun tetap dia bernilai kekurangan. Tetapi bukan berarti bahwa dia adalah celaan, ya kan? Karena adalah perkara yang alamiah, tabi'iyah, sesuai dengan sunnatullah kepada makhluk-makhluknya. Ya, jelas. Itu hukum pertama. Apa tadi? Hukum najisnya darah haid. Kenapa? Karena dia gangguan. Para ulama mengambil istinbat dengan kata qul huwa ada bermakna najas. Najisnya darah haid. Diperkuat dengan keterangan dari sunnah Nabi. Hukum yang kedua, kemudian
fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita fil mahid, ketika haid, ya. Dan telah kita sebutkan ada dua makna di sana, yaitu imma dia isim zaman, artinya jauhilah mereka pada waktu mereka sedang mengalami haid, atau bahwa dia adalah perintah untuk menjauhi wanita dari tempat keluarnya darah haid. Jelas? Sebutnya apa? Isim makan, ya. Baik. Mana yang lebih kuat dari pendapat para ulama dari keterangan ayat ini? Yaitu isim makan, perintah untuk menjauhi tempat keluarnya darah haid. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwasanya para sahabat bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa adapun orang Yahudi maka mereka membuang istri-istri mereka kalau wanita itu mengalami haid, dijauhi sampai dikeluarkan ke padang pasir, pokoknya kotoran, tak boleh masuk rumah, ya. Itu keadaan orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasrani sebaliknya, mereka berlemah-lemah tentang masalah haid ini. Maka bagaimana pendapat wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan bahwa isna'u kulla syai'in illa nikah, ya, bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan wanita, dengan istrimu, illa an-nikah, kecuali nikah, yaitu ilaj, kecuali maksudnya apa, timba ke dalam sumur. Adapun yang lainnya boleh. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya boleh seorang suami bergaul dengan istrinya selama bukan pada tempat yang terlarang. Kalau begitu fa'tazilun nisa di sini hukum asalnya adalah bahwa dia i'tizal dalam bentuk menjauhi tempat keluarnya haid. Jelas ya? Baik. Adapun bentuk mubasyarah yang diizinkan, maka ada dua bentuk yang disebutkan dari Nabi SAW. Bentuk yang pertama, bentuk yang dibolehkan mendekati, asalkan bukan pada tempat keluarnya haid. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah bil izar atau istilah mafaqal izar, yaitu bahwa wanita dibagikan sarung, ya. Kemudian setelah itu tidak boleh disentuh apa yang ditutupi oleh sarung, maka itu boleh. Yang selainnya ataupun yang ditutup sarung tidak boleh. Ini riwayat sahih dari Nabi. Kemudian dalam riwayat yang lain yang juga sahih bahwa bolehnya meskipun apa yang dibawa sarung dengan syarat bukan pada sumur, tempat keluarnya darah itu, ya. Maka karena perbedaan riwayat ini, maka para ulama mengambil istinbat jalan tengah dengan mengatakan bahwa ini dihukumi sesuai dengan keadaan individu, orang tertentu. Jika dia punya syahwat yang kuat, dikhawatirkan dari terjatuh dalam perkara dosa besar, yaitu menggauli wanita yang sedang haid. Kalau begitu dia hanya diperkenankan apa yang ada di atas sarung, ya. Adapun yang ditutupi dengan sarung tidak boleh dengan menggugat, ya, harus pakai segel pengaman, ya. Kenapa? Karena orang ini memiliki syahwat yang kuat. Adapun jika dia tidak mampu menahan dirinya atau karena usianya sudah cukup matang, kalau begitu maka aman dari hal itu, maka dibolehkan baginya. Wallahu a'lamu bissawab, ya. Maka tentunya dengan bentuk ini ada bentuk i'tizal yang tertentu, yaitu i'tizal dengan pakai sarung ataupun tidak, yang jelas bahwa menjauhi apa yang menjadi tempat keluarnya darah. Itu hukum yang kedua. Fa'tazilun nisa'il mahid. Perkara yang ketiga, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Hukum yang ketiga dari Allah adalah apa? Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yadhurna. Taqrabuhunna. Nah, mendekati maksudnya apa nih mendekati?
Ya, menggauli juga sama dengan yang sebelumnya. Ya, bukan sekedar al-qurbu berdekatan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan kepalanya di atas pangkuan Aisyah membaca Al-Qur'an. Kata Aisyah, wa ana haidun, dan saya dalam keadaan haid. Aisyah haid, Nabi menyandarkan kepalanya di atas pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Qur'an. Menunjukkan apa? Bahwa mendekati wanita yang haid boleh, ya. Demikian pula suurnya, ya, air liurnya, ya, bersentuhan tubuh dan yang lainnya, mubasyarah, sungguhnya itu dibolehkan. Maka fala taqrabuhunna, ini maksud adalah al-qurbu al-khas, adalah berdekat yang khusus. Apa itu? Yang tadi mendekati lubang keluarnya atau tempat keluarnya darah, ya. Tidak boleh mendekati hatta yathurna. Nah, disampaikan sekarang goyahnya. Kalau tadi diperintahkan menjauhi fil mahid, pada waktu dia haid, pada zaman atau pada tempat keluarnya darah haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan mendekatinya, disebutkan goyah. Batas waktu. Apa itu? Hatta yathurna. Bukan berarti tidak boleh mendekati selamanya, tapi ada batasannya. Apa itu? Sampai ia bersih. Hatta yathurna. Yathurna di sini artinya apa? Bersih dalam bentuk bersih dari haid. Ya. Inna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah dari arah yang Allah perintahkan kalian dengannya. Fa idza tatahharna. Perhatikan. Kata tatahharna berbeda dengan kalimat sebelumnya itu yathurna. Yang yathurna menunjukkan seorang itu dalam keadaan pasif, dia pasif, yathurna, sampai dia bersih. Siapa yang memberikan kebersihan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pasif, ya. Fa idza tatahharna, dan jika dia telah bersuci, at-tatahhur ada bentuk tambahan dalam wazan tafa'ul, ya. Dan dalam istilah i'rab kita ingat, setiap ada penambahan wazan, penambahan bina, bangunan, pasti ada penambahan makna, penguatan makna. Ketika disebutkan tatahhur menunjukkan adanya usaha, maka dia aktif. Ya, kalau begitu fa idza tatahharna, maka jika mereka telah bersih, artinya apa? Mandi. Maka yang menunjukkan kepada kita bahwa jika wanita telah bersih dari haid, juga tetap tidak boleh dekati, ya, tidak boleh digauli, hatta sampai dia tatahharna, sampai dia mandi. Fa idza tatahharna, maka jika dia telah mandi, fa'tuhunna, maka silahkan datangi. Jelas. Dan ini pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama, yang pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah, dan itu juga pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, dia berpendapat selama telah bersih dari haid boleh sudah, ya, sehingga sudah dibuka. Perkara dibersihkan atau tidak jadi soal, ya. Dan ini keliru, ya. Kenapa? Karena keterangan ayat menunjukkan kepada kita adanya syarat yang berikutnya, itu apa? Fa idza tatahharna, dan menunjukkan tertib. Setelah dia bersih, barulah dia mandi. Adapun dia mandi dalam keadaan belum bersih, tidak berguna, ya kan? Meskipun 3 kali sehari dia mandi bersih, tapi kalau belum bersih, belum berhenti darah haidnya, tidak sah, ya kan? Nah, adapun jika dia telah bersih, kemudian membersihkan diri dengan mandi, silahkan. Jelas nih, ya? Maka ini yang kuat dari pendapat para ulama, dan pendapat jumhur ulama. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaihi, فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 15 يوما. Maka Allah menjadikan ghayah, tujuan, atau artinya batas maksimal dari pelarangan adalah bersih. Coba lihat, ya,
dilarang, diperintahkan untuk menjauhi, tidak boleh mendekati. Sampai kapan itu? Sampai hatta yathurna, sampai dia bersih. Maka itu maksudnya di sini ya. Jadi bahwa Allah menjadikan batas larangan adalah bersihnya wanita dari haid. Dan Allah tidak menjadikan batasan dengan berlalunya sehari dan semalam. Tidak pula 3 hari, tidak pula 15 hari. Ya. Fadalla hada, maka ini menunjukkan ala anna illatal hukmi hiya al-hayd wujudan wa adama. Menunjukkan bahwa sebab adanya hukum illah sebab alasan dari adanya hukum adalah haid itu sendiri. Jika dia ada ataupun tidak ada. Famata wujidal haidu thabata al-hukmu wa mata tahurat minhu zalat ahkamuhu. Maka kapan haid itu ada, maka sahlah hukum bahwa dia wanita yang sedang haid. Kapan ia bersih darinya, maka hilanglah semua hukum-hukum haid itu. Ya, kaidah yang disebutkan para ulama bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah, bahwa satu hukum, ketentuan itu bergantung kepada apanya? Illahnya, sebabnya. Jika sebab ada, maka berlaku hukum. Seperti minuman keras. Ya, kata Nabi, inna kulla muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, setiap muskir yang memabukkan hukumnya apa? Khamr. Dan setiap khamr hukumnya haram. Maka apa ilahnya pengharaman? Bahwa dia khamr. Apa alasan adanya khamr? Kalau dia memabukkan. Maka selama minuman itu memabukkan, ya, maka hukumnya apa? Khamr dan haram. Jelas, ya. Pendapat Abu Hanifah tidak. Dia mengatakan yang dilarang dalam ayat ataupun hadis hanyalah minuman yang terbuat dari kurma saja. Nabil, ya, itu kurma yang difermentasikan. Adapun jika dia ballo AC, ya, atau kalau ada ballo biralle, ya, kalau ada, ya, atau ballo tala dan sebagainya, kata mereka itu bukan yang diharamkan. Karena yang ada dalam hadis katanya itu yang ada adalah pada orang-orang Quraisy ketika itu adalah apa? Khamr yang terbuat dari kurma. Apakah ini pendapat yang benar? Keliru tentu saja. Kenapa? Karena dia melalaikan keterangan dalam hadis yang lain yang tegas menunjukkan haramnya semua benda yang memabukkan dan disebut dia khamr. Dan kita tahu bahwa namanya khamr tentunya dia minuman purba sebenarnya, ya. Hampir di setiap wilayah suku ada minuman tertentu pada mereka. Kalau orang Manado punya saguer, ya, orang Sulawesi punya ballo, orang Papua juga punya yang misalnya, kan? Ya, dia minuman purba, ya. Dan tentu saja demikian pula hanya dengan keadaan di Jazirah Arab. Memang kalau orang Quraisy ada nadid yang dia dari kurma. Tapi jelas-jelas ada pula minuman yang lain seperti di Yaman yang dia terbuat dari gandum, ya. Toh hukumnya apa? Tetap juga haram. Maka ini disebut apa? Kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah, bahwa hukum itu berputar bersama sebab adanya hukum. Demikian pula wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya, tidak boleh digauli tempat keluarnya darah haid. Jika apa? Jika ada sebabnya. Apa sebabnya? Keluarnya darah haid. Kapan ada darah haid, maka berlaku hukum wanita haid. Baik usianya di bawah 7 tahun ataupun di atas 50 tahun. Selesai. Ya, ini maksudnya dari perkataan Syekh rahimahullah taala. Dalil yang kedua yaitu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma thabata fi sahih Muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة افعلي ما يفعل الحياة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت فلما كان يوم النحر طهرت." الحديث. وفي صحيح البخاري
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha intadhiri fa idza tahurti fakhruji ila at-tan'im فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معينا فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجودا وعدما. Adapun dari sunnah Nabi, ada dalam Sahih Muslim bahwa Nabi berkata kepada Aisyah istrinya ketika dia haid dalam keadaan berihram untuk umrah, ya, ketika Aisyah bersama Nabi bersiap umrah tiba di Beda, maka kemudian Aisyah menangis. Maka berkata Nabi, ya Aisyah malaki anufisti, wahai Aisyah mengapa engkau, apakah engkau sedang haid? Kata Aisyah ya. Maka kata Nabi, if'ali. Maka Nabi menghiburnya dan mengatakan, perbuatlah if'ali ma yaf'alul hajj, semua apa yang diperbuat oleh para haji. Artinya kamu boleh melakukan semua aktivitas haji. Ghaira an la tatufi bil bait, kecuali engkau tidak boleh tawaf di Baitullah. Adapun semua aktivitas haji yang lainnya boleh dilakukan. Jelas ini? Pertanyaan, apakah juga termasuk sholat? Sholat boleh dilakukan? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Ini tidak dikecualikan. Dilakukan kan? Iya. Dikatakan apa? Lakukanlah semua yang dilakukan oleh para haji yang lainnya, kecuali tidak boleh tawaf. Ya, berarti tawafnya yang terlarang. Bagaimana sholatnya? Karena tawaf termasuk rangkaian ibadah. Ya, ibadah apa? Ibadah, ya, baik. Barakallahu fiik. Tadi pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena adanya keterangan-keterangan yang lain. Kalau yang bertanya, kenapa kok enggak dikecualikan di sini juga? Yang harusnya mengatakan, kamu boleh melakukan semua perbuatan para jemaah haji kecuali tawaf dan sholat juga, ya, serta puasa, ya. Tidak disebutkan sholat dengan puasa. Kenapa? Karena itu perkara yang telah dimengerti, telah diketahui secara umum bahwa wanita yang haid tidak boleh puasa dan sholat. Adapun haji ini kan iskal, masalah ini karena baru sekali terjadi, ya. Dan ketika dikatakan bahwa semua aktivitas jemaah haji boleh dilakukan, ada pertanyaan, bagaimana dengan tawaf? Tawaf kan juga aktivitas jemaah haji, ya. Adapun sholat kan tidak terbatas pada haji saja, puasa juga kan boleh di luar haji kan begitu. Adapun tawaf kan bukan haji ini, maka Nabi mengatakan kecuali haji tidak boleh. Kenapa? Dalam hadis yang sahih Ibn Abbas, Nabi mengatakan inna tawaf bil baiti salatun, sesungguhnya tawaf di Ka'bah itu adalah salat. Ghair anna Allah la yuharrim fihi al-kalam, hanya saja Allah tidak mengharamkan dalam tawaf orang untuk berbicara. Jelas ya? Oleh karena itu tawaf disyaratkan padanya wudu juga, ya. Dan karena itu pula tidak boleh melakukan tawaf orang yang sedang berhadas, termasuk wanita yang sedang mengalami haid. Jelas ya? Jadi kalau begitu keterangannya jelas nih, ya. Maka karena Nabi tidak boleh hatta tathhiri, tetapi itu sampai engkau bersih. Bersih dari apa? Dari haid, artinya berhentinya dari haid, ya. Maka berkata Aisyah, tatkala hari Idul Kurban, Yauman Nahri, ya, hari Idul Kurban, tahurtu, maka aku pun bersih dari haid. Dalam riwayat Bukhari, maka Nabi berkata kepada Aisyah, tunggulah, maka jika engkau telah bersih, maka keluarlah ke Tan'im. Keluarlah ke Tan'im untuk kemudian bertalbiyah lagi, ya. Maka Nabi menjadikan tujuan batasan, larangan untuk tawaf apa? Bersih. Sampai dia bersih. Dan Nabi tidak menetapkan waktu tertentu, zaman muayyan. Maka ini menunjukkan bahwa hukum masalah tawaf, demikian pula haid, itu tergantung kepada masalah keluarnya darah haid, ada atau tidak adanya, ada atau tidak adanya. Dalil yang terakhir
adalah dalil dari i'tibar, itu secara dalil akli, secara akal. Dan i'tibar, kata Syekh, anna hadhihi takbirat wa tafsilat allati dzakaraha man dzakaraha min al-fuqaha fi hadhihi al-mas'alati laysat mawjudatan fi kitabillah ta'ala wala fi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma anna al-hajata bal ad-darurata da'iyatun ila bayaniha. Kata Syekh bahwa penetapan takdir, penetapan wa tafsilat dan rincian yang disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkannya di antara para fuqaha yang diterapkan dalam kitab fikih maksudnya, dalam masalah ini tidak terdapat perkara itu dalam kitabullah maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'anal hajata, padahal hajat, kebutuhan, bal ad-darurah, bahkan ya kebutuhan yang mendesak, da'iyatun ila bayaniha, merangsang atau memancing atau istilahnya padahal kebutuhan ataupun keadaan yang mendesak itu merupakan faktor yang mungkin untuk menjadi penyebab adanya penjelasan akan hal tersebut. Da'iyah artinya memanggil, yang mendorong adanya penjelasan itu, ya kan? Artinya ini perkara besar atau tidak? Perkara besar kan? Seorang wanita jika usia 7 tahun mengalami haid, apakah dia haid atau bukan? Masalah besar kan? Sebab kalau dikatakan dia haid, baru dia tidak sholat lagi ketika terjadi itu. Kalau dikatakan bahwa dia bukan haid, dia harus sholat. Kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Iya, perkara besar. Hajat, kebutuhan mendesak untuk wanita mengetahui hukum hal itu. Dan untuk dirinci dan dijelaskan jika butuh penjelasan. Namun ternyata tidak ada sama sekali. Ya. Kalau kanat mimma yajibu lil ibadi fahmuhu wat ta'abbudu lillahi bihi la bayyanaha Allah wa rasuluhu bayanan zahiran likulli ahadin. Ada apa akhwat agak ribut? Perhatikan akhwat. Maka seandainya dia di antara perkara yang wajib difahami oleh manusia dan wajib untuk beribadah kepada Allah dengannya, sungguh pastilah Allah dan Rasulnya akan menjelaskan hal tersebut dengan penjelasan yang terang, zahiran, untuk siapapun, tua muda, pandai, bodoh, semua akan tahu hal itu. Kenapa? Li'ahammiyatil ahkam al-mutarattabati ala dhalika min as-salati was-siyam wan-nikah wat-talaq wal-irthi wa ghairiha min al-ahkam. Kenapa? Karena pentingnya hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari salat kah, puasa kah, nikah, talak, warisan, dan hukum-hukum yang lain akan dirinci nanti. Ya, artinya bahwa masalah haid atau tidak ini berkaitan dengan sederetan hukum-hukum yang kaitannya wajib, ya, artinya harus dilaksanakan atau tidak berdosa meninggalkannya, ya. Jadi konsekuensinya berat itu, ya. Seperti Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang salat, waktu-waktunya, ruku dan sujudnya, ya. Allah sebutkan bedanya ruku pada salat gerhana dengan di luar gerhana. Rakaat subuh dibedakan dengan rakaat salat isya, ya. Dirinci karena dia perkara penting, ya. Demikian pula tentang zakat, harta-harta zakat itu apa saja, wa ansibauha, ya, dan nisab-nisabnya berapa, ya, wa miqdaruha, ukurannya, wa masrafaha, ya, dan masrafnya artinya yang berhak menerimanya diberikan kepada siapa. Demikian pula puasa, muddahnya, lamanya, berapa hari, puasa sebulan kah atau 6 hari Syawal, wa zamanuh,
dan waktunya pada bulan Syawal atau bulan Ramadan, ya. Wal hajju, demikian pula haji, wa ma duna dzalik, dan hukum-hukum yang lainnya. Bahkan hatta adab al-akli wasyurbi wan naumi wal jima'i wal julusi wa dukhulil baiti wal khuruj minhu wa adabi qada'il hajah. Bahkan sampai Nabi Al-Quran dan Sunnah menjelaskan adab makan dan minum. Ya, dia jelaskan kan? Adab makan dan minum, adab tidur, adab bergaul dengan suami istri, pergaulan suami istri, adab duduk, adab masuk rumah, keluar dari rumah, bahkan adab buang air. Dan Abi Salman ketika berkata orang musyrik, qad allamakum nabiyyukum kulla shay'in illa kulla shay'in hatta al-khira'. Kata orang musyrik, Nabi wahai Salman telah mengajarkan engkau segala sesuatu sampai masalah adab buang air, menunjukkan kesempurnaan Islam, ya. Maka betul lah. Nah, jika masalah cebok sampai diajarkan oleh Nabi adabnya adalah perkara yang jauh lebih penting dari itu adalah apa? Masalah penetapan batas yang disebut sebagai haid dan bukan haid, ya. Kalau dia perkara penting, ya. Hatta ada mashakil istijmar ila ghairi kalendar fil umur wa jadiliha, sampai masalah bilangan, membasuh dengan batu, cebok dengan batu, ya. Sampai masalah-masalah yang perkara yang dakik, yang detail, wa jalil, dan perkara yang besar, ya. Yang mimma akmanallahu bihi ad-dina, yang dengannya Allah sempurnakan agama ini dan Allah sempurnakan nikmatnya kepada orang-orang yang beriman, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl, wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Nabi Allah al-kitab, yaitu Al-Quran, dan sebagian para ulama juga sunnah, ya, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 11, ma kana halifan yuftara walakin tasdiq alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Tidaklah Al-Quran itu hadis, percakapan yang dibuat-buat, tetapi dia adalah pembenaran akan apa yang ada sebelumnya dari kitab-kitab terdahulu dan rincian segala sesuatu. Ingat ini, ya. Artinya bahwa Al-Quran telah merinci, sunnah Nabi pun telah menguraikan dengan detail, ya, perkara-perkara penting dan pokok. Kalau begitu, jika memang perkara batas maksimal atau lamanya haid 7 hari atau 15 hari ini penting, pastilah Al-Quran dan Sunnah akan menyebutkan bilangannya, ya kan? Kalau tidak ada, berarti menunjukkan hukumnya didasarkan kepada apa yang terjadi, yang tampak, yang bisa disaksikan. Jika dia masih keluar darah haid, maka disebut darah haid dan berlaku hukum wanita yang sedang haid, titik, ya. Bukan dengan batasan waktu, bilangan hari ataupun tempo tertentu. Jelas ini? Ya. Namun kita ingin ingatkan pada kalimat tibyanan likulli syai' wa tafsila kulli syai'in. Bahwa Al-Quran itu penjelasan segala sesuatu, rincian segala sesuatu. Ya, tentunya antum tahu satu perkara yang ma'ruf, ya, bahwa dalam ilmu kauniyah kita ketahui bahwa suatu perkara yang bersifat umum, maka dia pun pastilah berisi kaidah-kaidah yang umum, ya, ibarat peraturan pemerintah atau perda, peraturan daerah. Jika cakupan peraturan daerah itu hanyalah 5 tahun, satu pelita, ya, tentunya sang pembuat peraturan akan memperkirakan perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang 5 tahun itu, sehingga peraturan yang dibuatnya tidak kedaluarsa minimal selama 5 tahun, ya, ya. Nah, bagaimana jika dia akan membuat peraturan yang sifatnya untuk 5 pelita atau 25 tahun ke depan, istilahnya program jangka panjang, kira-kira gimana?
Apakah sama dengan perda yang dibuat untuk program 5 tahun? Sama? Tidak. Kenapa? Karena semakin jauh rentang waktu, semakin banyak kemungkinan kondisi yang terjadi di situ. Oleh karena itu menuntut adanya peraturan yang jauh lebih fleksibel, ya, lebih bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dan lebih umum, lebih bersifat rumusan umum, ya enggak? Jelas nih. Ini pada manusia. Walillahi masalul a'la. Dan Allah segala sifat yang sempurna. Ya. Maka Al-Quranul Karim dia adalah kitab yang menghapuskan syariat yang ada sebelumnya. Ya. Dan dia berlaku sampai akhir zaman, ya kan? Sampai akhir zaman. Kalau begitu, kita ingatkan, ketika dia berlaku untuk sampai akhir zaman, dan kita tahu bahwa Allah yang menurunkan kitabnya Al-Quran, dialah pula zaman, ya kan? Sampai akhir zaman. Kalau begitu, kita ingatkan, ketika dia berlaku untuk sampai akhir zaman, dan kita tahu bahwa Allah yang menurunkan kitabnya Al-Quran, dialah pula yang menciptakan alam semesta ini dan mengetahui tingkat perubahan dan kemajuan, ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ya. Allah yang Maha Al-Latif lagi Khabir, maka dia pastilah menciptakan dengan penuh kesempurnaan. Demikian pula Al-Quran, kitabullah, kalamnya ini pastilah menyebutkan atau layak untuk dipakai sesuai dengan perkembangan apa yang Allah ciptakan dari perubahan waktu tersebut dan kemajuan teknologi. Ya, kalau begitu demikian pula dengan Al-Quran. Ya, maka kita akan dapatkan bahwa Al-Quran layak sampai akhir zaman. Itu bukan berarti bahwa dalam Al-Quran ada rincian semua perkara dalam artian bahwa rincian satu persatu. Tapi rincian adalah rincian dalam bentuk tanbih kepada pemberian contoh atau suatu pertatan yang kita kemudian bisa mengkiaskan, menganalogikan kejadian yang kita alami sekarang ini dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, demikian pula seterusnya. Dan kita ingatkan selalu dengan contoh yang disebutkan oleh seorang alim dari ulama kaum muslimin ketika mereka bertanya kepada seorang alim tersebut bahwa katanya Al-Quran itu di dalamnya ada segala sesuatu dalam rinci. Maka dia bertanya, kalau begitu tolong jelaskan kepada saya ayat dalam kitabullah yang menunjukkan kepada kita tentang masalah pembuatan roti. Sudah sering dengar ini kan? Pembuatan roti. Maka berkata sang alim, oh itu gampang sekali. Gampang, dalam Al-Quran keterangan tentang hal itu. Maka dia memanggil seorang khabbaz, tukang buat roti, dan mengatakan, wahai pembuat roti, tolong ceritakan cara engkau membuat roti yang bagus. Maka dari cerita dia, setelah itu demikian Al-Quran memerintahkan kami. Maka kita orang ahli kitab ini, kenapa begitu? Enggak, Al-Quran keterangan tentang pembuatan roti. Kata dia, demikianlah berulang Al-Quran. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Saya tidak tahu tentang pembuatan roti. Saya tanya kepada orang yang tahu. Itu adalah bentuk pelaksanaan perintah Al-Quran. Jadi persis dengan kejadian Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Ketika Abdullah bin Mas'ud melaknat para wanita yang menyambung rambut, yang sekarang istilahnya akrab dengan istilah wig, ya, pakai wig, rambut palsu, ya, menyambung rambut. Maka Abdullah bin Mas'ud melaknat hal itu. Maka seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi kan seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengingkari dan mengatakan, mengapa engkau melaknat? Dia menyambung rambut, menunjukkan bahwa kejadian itu sudah banyak terjadi. Banyak orang sudah mulai menyambung rambut, apalagi sekarang, ya kan? Maka berkata Allah bin Mas'ud, malila al'anu, mengapa aku tidak melaknat orang-orang yang mereka dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi kitabillah, bahkan dia dalam Al-Quran. Maka kata wanita ini, waqad qallabtu ma baina daffatayhi fa ajidhu. Kalau dia sebentar dulu, mana ada laknat terhadap orang yang menyambung rambutnya dalam Al-Quran? Kata dia, saya sudah bolak-balik antara sampul mushaf Al-Quran. Saya tidak dapatkan berita tentang laknat orang-orang yang menyambung
rambutnya, pakai rambut palsu, biarlah najis itu. Kata Abu Mas'ud, "Ma qara'ti?" Enggak belum baca. Kamu belum baca. Tidak boleh baca. Tamat ini. Al-Quran. Tidak ada Al-Quran. Maka kata Abu Mas'ud, "Iqra' qawlahu ta'ala." Bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bahwa apa yang diberikan ma ataakumur rasul, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka berhenti. Ingat dalil. Dan Nabi telah melarang dari menyambung rambut, bahkan melaknat menyambung rambut. Maka orang yang menyambung rambutnya berarti mendurhakai Al-Quran. Ya, maka istinbat yang begitu detail. Ya, ini menunjukkan kalau itu Al-Quran memang layak dan sah dipakai sampai akhir zaman, dan tidak pernah dia mengalami apa yang disebutkan istridad. Ya, habisnya masa berlakunya nggak ada. Cuma orang belum memberlakukannya, itu saja. Ya, kalau Al-Quran habis masa berlakunya tidak ada. Ya, kan dalam penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah, dan adalah keadilan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak kalamu Rabbina Rabbul Alamin. Dia adalah kalam ilahi Rabbul Alamin. Baik. Jadi kalau begitu, tatkala tidak temukan dalam Al-Quran rincian-rincian, penetapan-penetapan dalam kitabullah dan sunnah Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut, maka kalau begitu tabayyan an la ta'wila 'alaiha. Kalau begitu jelaslah tidak ada rujukan acuan, atau tidak boleh kita merujuk kepada rincian-rincian yang disebutkan para fuqaha tadi. Tidak layak, tidak sah rincian mereka. 7 tahun, sekian tahun, sehari, semalam misalnya. Tidak layak. Dan inna ta'wil dan acuan kita dalam hal ini adalah ala musammal haid, adalah kepada apa yang disebut haid itu sendiri. Ya, yang hukum ditetapkan, hukum syar'i ditetapkan berdasarkan haid tersebut ada atau tidak adanya. Dan kata Syekh, wa hadha dalil, ini disebutkan kaidah ya, yang terakhir mungkin, dan dalil ini kata Syekh, yang aku maksud adalah adama dzikri al-hukmi fil kitab wa sunnah dalilun ala adami i'tibarihi, dan perkara ini, dalil ini bahwa tidak disebutkannya hukum waktu terlama haid dan waktu terendahnya dalam Al-Quran dan Sunnah merupakan dalil bahwa dia tidak dipandang sama sekali, bukanlah patokan dan dasar yang sa'uka fi hadil masalah, akan memberikan kepada engkau manfaat dalam masalah ini, dalam masalah ilmu yang lain, dalam masalah ilmiah syar'i yang lainnya yang terjadi yang tidaklah sah penetapan akan hukum tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam ijma' ataupun qiyas yang sahih. Ya, oleh karena itu sekali lagi perkara yang penting dalam masalah haid dan nifas, seperti kata Syekh Utsaimin di awal pembahasan dulu kita sebutkan, bahwa masalah haid dan nifas masalah yang mudah sebenarnya. Ya, hanya terjadi kemudian masalah yang rumit ketika kemudian digunakan pembatasan-pembatasan, rincian yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga akhirnya kelihatan berat dan rumit. Ya, adapun hukumnya jelas sebenarnya. Ya, bahwa kapan ada darah haid keluar dengan sifatnya, maka berarti dia adalah haid. Tanpa ada batas usia tertentu, minimal maupun maksimal, tanpa ada batas tempo tenggang waktu tertentu, maksimal maupun minimal. Ya, jadi itu intinya. Kemudian dalil yang keempat kata Syekh, al-i'tibar an-qiyas as-sahih al-mutarad, patokan yaitu dengan kias atau analogi yang sahih yang berlaku umum. Mutaribun artinya yang berlaku umum. Itu bahwa tatkala Allah mengaitkan hukum haid itu dengan masalah ada, bahwa dia adalah najis, maka selama ditemukan haid, selama itu pula berlaku hukum najisnya. Tidak ada perbedaan antara hari pertama maupun hari kedua, hari ke-7 dan hari ke-10.
Ada yang membatasi bahwa haid itu hanya bisa hari ke 15 saja, 14 saja. Kalau hari ke-15 itu bukan haid lagi. Maka kata Syekh, apa dalil yang bisa merubah itu? Kalau hari ke-14-nya masih haid, besoknya keluar lagi, apa keterangan kita mengatakan dia bukan haid? Apakah karena dia terlanjur keluar pada hari ke-15 saja? Kan tidak masuk akal. Dikatakan dia bukan haid, padahal toh dia masih kelanjutan hari yang ke-14 dengan sifat darah haid. Maka kalau dulu tidak ada perbedaan kata beliau. Qiyas analogi yang sah dan berlaku umum, selama dia darah haid, maka dia hukumnya haid. Baik hari ke-7 maupun hari ke-18. Jelas ya? Itu maksudnya. Ya. Kemudian juga dalil yang kelima, kita ringkas di sini. Dalil yang kelima bahwa para ulama yang menetapkan batasan maksimal dan minimal juga berselisih pendapat, ya, dan saling bertentangan pendapat mereka. Jadi ikhtilafu aqwalil muhaddidina wa ittirabuha, artinya perselisihan dan keguncangan. Dan keguncangan dan perselisihan ciri akan tidak adanya kaidah dasar yang kuat, ya. Allah mengatakan, "Lau kana min indi ghairillah la jadu fihi ikhtilafan katsira." Artinya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, mereka akan dapatkan perselisihan yang banyak dalam Al-Quran, ya. Maka ciri daripada hukum Allah bahwa dia adalah tidak ada padanya perselisihan dan keguncangan, ya. Ketika ada perselisihan dan keguncangan, ya, dan tidak mesti atau tidak ada keterangan yang kuat untuk memilih satu pendapat, maka ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut tidak berdasar sama sekali, atau berdasar dan dasar yang lemah, tidak, ya. Oleh karena itu kata Syekh, maka kalau begitu ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini tidak ada dalil sama sekali yang wajib untuk dijalani, yang diikuti. Hanyalah ada bentuk ahkam ijtihadiyah mu'arradatun lil khati was shawab. Dia hanyalah bentuk hukum-hukum ijtihad saja dari para ulama yang mungkin benar, mungkin salah. Nah, kalau begitu tidak ada satu pendapat pun yang lebih layak untuk diikuti dari pendapat yang lain. Dan rujukan kita hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Kata Syekh, kalau begitu, fa idza tabayyana quwwatul qaul innahu la hadda li aqallil haid wa li aktsarihi wa innahu al-qawl rajih. Nah, jika telah jelas kekuatan pendapat ini kita atas ini, halaman 11 ya, paragraf yang pertama. Maka jika telah jelas kekuatan pendapat yang mengatakan tidak ada batasan terendah untuk haid, tidak pula tertinggi untuk lamanya waktu haid, kadarnya haid, dan kalau dia ada pendapat yang kuat, fa'lam, maka ketahuilah, anna kullama ra'atil mar'atu min damin tabi'iyyin. Ketahuilah, di garis atas ini, ya, di garis tebal, ya, kerja intinya pembahasan. Kata beliau, ketahuilah bahwa setiap seorang wanita melihat dari darah kebiasaan, laisa lahu sababun, yang tidak ada penyebabnya sama sekali, min jurhin, dari luka, wa nahwihi, dan yang semisalnya, fahuwa damu al-haidi min ghairi taqdirin bi zamanin aw sinnin, maka dia adalah darah haid tanpa penetapan dengan waktu, tempo 7 hari dan 15 hari, ataupun usia 7 tahun atau 9 tahun, ya, tanpa penetapan dalam tempo maupun usia, illa, kecuali, ini tetap di atas ini pokoknya, ya, illa ayyakuna mustamirran alal mar'ah, kecuali jika darah tersebut terus menerus pada sang wanita, la yanqati'u abadan, tidak terhenti sama sekali sepanjang tahun, sepanjang bulan seperti itu, seperti Hamna binti Jahsy 7 tahun mengalami istihadah, darah keluar sepanjang haid 7 tahun, subhanallah, ya, jadi tidak pernah berhenti. Au yanqati'u, atau berhenti
muddatan yasiratan, hanya dalam tempo yang sedikit saja, kal yaumi aw yaumaini fi syahr, misalnya hanya sehari atau 2 hari dalam sebulan berhenti, selebihnya keluar terus, fayakunu istihabatan, maka ketika itu hukumnya adalah sementara istihabah, dan untuk istihabah akan datang rinciannya lebih lanjut. Baik, ya, itu inti perkara dalam masalah ini. Pembahasan berikutnya Syekh hanya menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah yang menunjukkan pendapat itu, dan juga beliau menyebutkan dalil-dalil tambahan yang menunjukkan bahwa hukum ini atau pendapat ini adalah pendapat yang paling mudah diterapkan, tidak ada masalah, dan dengannya para wanita bisa beramal dengan mudah. Ya, saya kira itu akhir pembahasan kita. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan. Allah dan Rasulnya pasti. Pembahasan yang akan datang insyaallah tentang wanita hamil mengalami haid. Mungkinkah wanita yang hamil mengalami haid? Ya. Nah, sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan dari akhwat seputar pembahasan kita. Dan jika tidak atau belum terpikirkan sekarang, diharapkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.